Ane cen mana rumah. Perkembangan zaman dari awal keyword dengan berarti rong besek sehingga munculnya sebuah sistem ulu apadin. Ulu apadin. Berarti kita berbicara tentang ada 4 penguasa di sini gitu. Ane paling dur malu di mana coba? Umar Prabu. Umar Prabu. Wah, ruwet. Memvalidasinya dengan situs apa memvalidasinya dengan babat kan hal yang berbeda. Ya, hal berbeda. Kalau situs real bisa dibuktikan, bisa divalidasi. Bisa divalidasi. Apakah babat bisa divalidasi? Bisa, cuma kan jalurnya beda. Ya, konsensus ada Sepakatan. Dan diakui nak dia di dalam sebuah organisasi itu. Yang namanya manusia itu lekat 2 kali. Oh ya. Lekat 2 kali. Lekat ling di meme bapak nih, nu madan jatmo lekat dia ling di Kalau gelang kadang apa ada orang Sunio, ada orang Windu, ada orang Ong Karo. Ini sin tek gitu. Sin tek gitu. Wadi wong ya. Ada orang kosong berisi. Padahal nemu gelam sih cecak. Udah, Angwang kan di ngomong nemu gelang. Kan. Itulah keraga Bali tuh. Ling Dijo tadi mulai kenal deh. Ya. Yang tertarik nih kan yang berhubung ini kan udah dijaga kan adalah umah kan. Sekarang ini kan umah. Ane cen mana rumah? Ane cen mana rumah? Capek tadi apa sih? Ada. Karena kan ada yang nyatuang rumah, ada yang nyatuang kubu, ada yang nyatuang villa. Kan makanya pun gini nih udah berkembang kan dari rumah makin menjadi villa makin. Oh, udah di homestay otomatis aplikasi juga harus berubah. Karena apapun nanti yang kita tanam di jagat, yang kita tanam di cari itu adalah bahan utama dari sebuah aplikasi untuk membuat ritus. Nah, sekalian mau nyiapin ini biar tangan tiang nggak pegel megang. Ke umah. Nah sekarang kita fokus di jagat. Tidak di sawah. Sawah nanti setelah ini. Jadi pola jagat. Nah kan jagat, di jagatnya apa nih? Ani tumbuh kan gitu. Kan ke Bali tadi umah. Berarti umah kan. Sing umo kan umah. Oh iya umo ya umah yang kan disawahi umo yang disagate kan umah masih akhlurina. Nah jadi umah neneng pasti kopongan ada yang kita waris ada sebuah perbedaan sebutan kan. Berarti ngomongin umah berarti kita berbicara umah ngene gitu. Umah dewa, umah manusia, apa umah buta gitu. Ini kan ngomongin umah dewa gitu. Umah manusia, umah buta. Kan kita nih malu. Pangseng kangen kau satu, pengyak ke ngulu teben. Angwang jak mulai leng di umah manusia. Oke? Nah,
menbo ngomongin umah manusia, berarti manusia itu apa? Kan gitu nih. Manusia itu apa? Oh, manusia itu apa gitu nih. Manusia. Ini apa kan pernah bojok manusia. Nah, kan kembali kepada manusia itu apa? Artinya manusia itu lekat link di apa? Kan gitu nih. Kan kemarin kan kita sudah sempat menyinggung itu sedikit bahwa yang namanya manusia itu lekat 2 kali. Ah ya. Lekat 2 kali. Lekat link di meme bapa nih, nu madan jatmo lekat dia link di api ya gitu. Aro ya madan manusia. Nah ngomong manusia neneng gitu. Ada sebuah proses lekat hidup mati. Lahir lekat dari manusia, empunu jak meme bapa ini dari putra. Bondas berikutnya lekat dia dari manusia sakti, boya benyemak sesano bedini nih. Dari manusia sakti, berarti nyemak sesano. Apa ya? Sesanan. Dari Prabu, dari Bujangga, apa dari Patih, bukan Soroh nih ya. Tupoksi. Prabu berarti dari pemimpin dia nih namanya. Prabu dari pemimpin, dari otoritas itu. Membujangga, Patih. Nah, artinya tiang berbicara niki, tiang berbicara tentang ani paling terakhir. Nanti kita distract nanti kapan nanti ke tracking ke sebelum nih gitu. Sebelum ada konsepnya apa yang ada gitu. Ngomong Bali Mula nih. Jadi kita kan ngomongin di atas ini, kita ngomong Bali Mula, lembin konsepnya gitu. Bukan Soroh Bali Mula ya, maaf nih. Iya. Untuk tiang disclaimer gitu, disclaimer dulu nih. Ngomongin Bali Mula, ngajak Bali modern kan. Bali modern, aduh, yang pakai acuannya pada saat Samuan Tigo. Batasnya. Lalu kita berbicara Bali modern sampai Jani nenen, berarti mulai dari Kemulan Rong Telu, yang nenen bahasa ada Kemulan Rong Telu. Ya, nah ini ngomong Prabu macam-macam, ada dalam, ada Satrio, ada Prodewo, ada Sangayan, ini. Dicen ya nenek, ngomong Bujangga, gitu. Ngomongin ada Pedando, ada Resi, ada Empu, ada Kubayan, ya. Nah, Dukuh Kubayan kita akan ada di sini nanti. Bali Mulanya. Oh. Dan ngomong ini, ngomong Bujangga, ngomong Patih, kita ngomongin Kulo Wisuda begini. Kulo Wisuda. Ngomongin Pasek, Pandai, ngukuhin salah, ngomongin Batu Haji apa semua macam-macam lah. Ngomong Kulo Wisuda Patih dim. Nanti baru kita akan baca sistem. Karena ngomongin unit, ngomongin rumah, tegak rumah ini kan. Pasti kita akan ngomong tegak karang. Ngomong tegak karang, pasti di tegak karang gitu. Mele nang tanam-tanaman balen gitu. Balen. Oh iya kan. Kenapa disebut rumah balen kan karena ada ngajak tegak dewan. Nah itu tegak manusia ini kan kita ngomong manusia malu nih. Berarti kan tegak manusia kan balen nih. Balen ini kan berarti dan pengerecah karang pun melen gitu. Oke, ngerti nih kok, ngerti. Balen itu tahun 11 nah kata. Kan tongos negak, tongos bukan di balen. Cen lu nih satuan nih. Ini lantang sana satuannya dah ngidang sih dek kalau nyatuang jani pengperagan bisa. Nah, ini kan ngomong kembali kepada kan tadi tiang ulang ya. Ngomong kan kita tadi ngomongin rumah,
umah dewa ke satuan apa umah manusia apa umah Buddha. Oke, kita mulai dari satu ling umah manusia. Umah dewa ini kan nen malu. Umah Buddha ini nen malu. Kenapa harus ini? Karena lekane ling di aksara kembali kepada konteks tadi. Ngomong aksara pasti manusia Buddha dewa ritus nih kalau gitu, ngenyap nih kalau gitu, kelur ke dewi ke manusia. Oke, artinya begitu kita ngomong manusia udah dona, pasti kita akan berbicara tentang lekat dari aksara sehingga dia berbicara tentang kembali manusia Buddha dewa, sehingga manusia nih pasti ada sesana di situ. Maka dalam konteks Bali Jani nenek kita berbicara tentang Prabu Bujangga Patih. Ngomongin Prabu ada dalam, ada Satrio, ada Pradewang, ada Sangayan, ada ngomongin Prabu, ngomong Bujangga ada Pedando, ada Resi, ada Empu, ada apa pun gitu. Kalau jero dukuh, jero kubayan, kita ngomong Bali mula. Kan kita ngomong Bali modern. Ya. Dan notes itu bukan soroh. Bukan. Tetapi tupoksi kan, tugas. Dan ada patih, sehingga patih ini adalah Kulo Wisuda. Nah patih itu apa? Orang mau soroh-soroh cara jani. Orang soroh bukan. Dalam konsep sesana, dia adalah sebagai Kulo Wisuda. Artinya orang yang akan ikut terlibat di dalam sebuah sistem pemerintahan. Jabatan fungsional. Jabatan fungsional. Bukan kulit. Karena kalau kita tidak paham konsep ini, maka kita akan keliru nanti melihat situs itu gitu. Paham? Ini kan layer yang kita diskusikan ini kan harus karena kembali dia kan nyatuang pola tegak karang nih yang ada di jagat. Konsep ini kita harus kita mapping dulu nih. Sing kita jak ruwet dong. Ini ruwet nih mau celaduk kalah. Terdistract terus ya. Oke. Nah, kalau kita sudah paham bahwa ini adalah sesana gitu. Oke. Maka kita berlihat dengan pola situs dari sesana-sesana ini gitu. Yen nenek ngapo gelango. Jero, ini apa gelango? Gerio. Ini apa gelango? Umah gelango. Di rumah pun juga akan berbeda-beda. Gerio itu akan berbeda-beda. Jero pun juga akan berbeda-beda. Tergantung nanti di peradaban mana yang kita diskusikan. Kalau di zaman Republik gitu, perumahan ada madan gerio nih. Gerio Sanggulan. Kalau perumahan masih ada aneh puri. Gerio kenapa ada? Bahkan rumah sakit madan puri. Ya, puri bunda. Kita pangseng yanan ragu aja mau kucing-kucing kan gitu. Nah dia kan berbicara situs yang kita warisi. Sekalipun situs-situs sekarang banyak mengalami perubahan. Apakah itu salah? Dia tidak berbicara dalam perspektif salah dan benar. Tapi dia berusaha untuk bisa melihat secara jujur konsep-konsep tattoo yang kita lihat di dalam sebuah literasi itu. Dengan situsnya itu adalah matching. Cara orang benar. Hati-hati karena kan yang paling, artinya sebuah yang sering dikit boleh tentang pengalaman. Karena begitu dulu sempat kita diskusi di ruang publik tentang Niki, tentang Prabu dengan artinya enggak, saya lebih gini. Ini kita enggak berbicara tentang tegak henep nih. Kita berbicara sistem ya. Kita berbicara sistem ya. Yang jadi entah ya justru di zaman Jani Republik ke sistem ini gubernur yang paling tinggi di Bali nih.
Nah, ada nang ngalah gubernur kan. Kan ini layer berbeda-beda. Dan sekarang kembali kepada yang dikit berbagi tadi. Nah, begitu dia sering menyampaikan, kita yang berdua babat niki nembut yang niki situs dua ken. Udan niki nak tegak rumah niki dan tegak jero niki. Dengan marah dan tersinggung banyak sering yang hadapi. Kengkenan dia kan enggak berani ya situsnya ngomongin gitu. Iya. Ya kalau memang dia uatnya dijauh, dia kejar duatnya, ini dia. Kalau nih hitam kan. Dan juga banyak orang yang memang secara mungkin nih dia punya rumah, tapi tusur-tusur dia tinggal sesungguhnya uat di jero ada di grill banyak juga. Memvalidasinya dengan situs apa memvalidasinya dengan babat kan hal yang berbeda. Ya, hal yang berbeda. Kalau situs real bisa dibuktikan, bisa dibuktikan. Bisa divalidasi. Bisa divalidasi. Apakah babat bisa divalidasi? Bisa, cuma kan jalurnya beda. Ya, konsensus ada. Sepakatan. Dan diakui nak dia di dalam sebuah organisasi itu. Ya. Oke? Iya. Kan ini Chen nih satuan, kan gitu. Ini Chen ke satuan. Dan tiang malu ane diri tiang sendiri, tiang kan dipateh tiang. Oke, artinya kita berbicara rumah kan gitu. Ya, rumah. Oke. Jadi yang first dia Nggih. Ini yang seng kenang kita lagi berdiskusi A, terus pertanyaannya B gitu. Diskusi A, pertanyaannya B gitu. Akhirnya B kan bahas B, ini mau hutang bahasa gitu. Jangan coba. Berarti kan kita berbicara rumah, berarti kan rumah, berarti kan gitu. Karena terkait tadi dengan pertanyaan yang ada di dalam konteks video yang dulu tuh. Ya. Berarti kan tuh kita ngomongin rumah. Nah, ngomongin rumah kan kita sudah masuk ke substansi dari sebuah pola jagatnya gitu. Sebuah sistem. Nah, apa jagat itu kembali kepada sebuah konteks tadi kita ngomong Bali mula apa kita ngomong Bali modern gitu. Ada ngomong Bali kuno apa Bali modern gitu. Kita ngomongin artinya di sini lebih gampangnya mencerna kita ngomong rong telu apa kita ngomongin rong dua dan rong satu gitu. Kan gitu. Karena pola jagat, karena rumah ini kan kalau ngomong rumah nih kita ngomongin ini karena struktur rumah ini akan berbeda dengan struktur rumah ini gitu. Karena jagatnya gua melen kan, rumahnya melen kan, Bang. Kita sama-sama ngomongin rumah. Kita lihatlah di Karangasem pola-pola rumah, di Bandung pola-pola rumah. Orang-orang yang memang lahir dari tegak Bali kuno ya, akan berbeda. Contoh kita lihat yang paling kasat mata itu tenganan pola rumahnya patung aja di Bandung. Iya. Malah kalau dilihat dipikir-pikir sekarang panas nih mau kerja nanti. Jadi banyak akhirnya perspektif ini kan anggun membedah. Itu. Iya. Nah, makanya kan gini, ini sekilas malu tentang tegak jagatnya. Kembali kan tadi. Nah, ini memahami ini juga penting sekali karena dia mempunyai penjelasan berbeda. Tadi dah yang mengantisipasi pas yang nyatuang dini, pertanyaannya dini gitu. Dia nyatuang rong tegak di balik modern gitu. Akhirnya pertanyaannya balik kuno gitu. Kedukuh lah.
Kan itu yang akhirnya memperdebatkan sing harus didebatkan. Karena kita ngomongin rumah, nih apa nih gitu. Karena kita berbicara tentang ini dulu. Kita berbicara Bali kuno, Bali modern. Kita ngomongin, jadi kan kita ngomongin rumah itu selalu lahir dari sebuah pedum karang. Nah ngomong pedum karang dan pasti kita berbicara sebuah sistem. Kalau kita ngomongin Bali kuno gitu, pasti konsepnya adalah kiwa tengen. Ya di Nus Dumun sehingga kita berbicara nenen kajo ne pura nih. Keluar nenen nang setro nih semua nih. Kendan kan, sing begini ada catus pato gitu. Balenya pun sederhana, tegak struktur desa nih, ngenah mau bale nih. Pasti dua ada sistem gitu. Ngomongin jeru kalian ngajak jeru apa gitu. Jadi dua konsep itu ngitungan betara jak ngitung manusia mundur kan sistemnya. Mulai dia berkembang ke berikutnya baru ada catus pato. Artinya ini kan ada dua wilayah umah nih jak sen. Nah cara penglipuran, cara selalu gitu ngomongin dari ulun nih puro, tren, nih semua cara dek itu gitu sebetulnya. Cuman dia lebih marah ada kini karena di situ manbod ini pasti ngomongin atas ulu apan, marah ada atas catus pato. Catus pato itu antara perempatan atau perteluan itu hal yang berbeda. Ini mau ngomongin apa niki perkembangan zaman dari awal kiwa dengan berarti rong besek sehingga munculnya sebuah sistem ulu apad ulu ampat gitu. Berarti kita berbicara tentang ada 4 penguasa di sini gitu. Sistemnya sudah berkembang gitu. Ini ngomongin Bali kuno itu kini akan mone kan gitu. Dan batasnya nih di di Samuan 3 batasnya. Karena konteks Bali modern biar paham gitu. Ya, artinya kan begitu nanti kita berbicara sebuah sistem Bali modern, mereka ini semua ini bersepakat mare ada kemulan rong telu, mare ada kayangan 3 gitu. Oh, tuh. Wah, berarti mare dini kita berbicara tentang Prabu Bujangga Patih gitu. Mare ada istilah jabo jero. Ya, makanya iya. Nanti kangku yang 4 itu apa aja sih itu? Nah ini kan macam-macam, sehingga bentuk balai ini kan gini, ini ulon, ini apad, ini waton, sehingga dini nega, sistemnya itu udah berbeda. Dan balai itu lebih kompleks gitu. Yang Bali tua kita berbicara tentang tegak karang yang akan membangun kemulan rong besi itu aja. Ini pura, ini semua ini. Saya ada ngomongin ada catus pato itu, maka bisa secara kasat mata macam lali kamu cara penglipur kamu. Jak trek tuh, berapa itu? Jak desa kan gitu. Cuman tapi dia sudah berkembang. Ada satu. Artinya buat di kemulan rong 2. Di Bayung itu ngulang besi. Karena memilih tenganan itu kan ngulang besi. Memilih untuk tidak ikut perkembangan ikut. Oke. Nah, Bali modern kan merakum artinya ngadu ilmu kan kayaknya nih.
Karena di sini kan ada memujapi, mujair, apa semacam itu. Mereka melakukan konsensus, mereka lahirnya Kayangan 3. Kayangan 3 ini kan yang melahirkan juga kemulaannya Rong dulu. Karena di situ baru kita berbicara Prabu Bojangga yang Guru, yang Ratu, yang Sari. Dan ini kompleks baru ada balai murda di sini gitu. Balai ini papat. Yang dini balai ini dah dua nu, yang dini balai ini besar panjang. Oke kan, nah sepintas dulu, ya. Karena kan ngomongin rumah nih gitu. Ya. Karena di wilayah Bali kuno ini, tegak struktur rumah, tegak rumah ini akan berbeda. Di ini tegak ini kan berbeda. Oke? Ya. Artinya ya dalam pembuatan rumah itu sendiri pun memang tidak bisa lepas dari apa yang dibentuk di jagat di sana itu. Iya, tegak. Artinya kan kita berbicara kan sana adalah tegak linggih, linggih itulah tegak. Jadi raga dodonan kan tegak kita wujudnya apa? Kan karang. Yang raga di Banjar, tegak raga apa? Kan bekarang maksudnya. Yang raga di pelemahan nih sing di Banjar, tegak raga maksudnya ke karang. Karang apa nih tegak raga sehingga sesana raga kan ngenah itu. Yang di Banjar, raga man bekarangan kan masih tegak oh berarti ini kudo nih berarti raga kini dari Wodeso dari raga dari apa? Nya raga itu kan ngenah lek di pepalehane. Gitu. Jauh sekali kita kok. Soalnya mungkin cara karang nana po B deh. Ya. Tepo B. Tapi di desa apa dan kan bekarangan. Bekarangan. Oh. Dia kan ngomong tegak raga sebagai kramo. Yen bo kramowan dak kramo tamyu pasti melen. Ya, makin kenyataan dilihat sebagai makanan tok. Oh. Karena juga di pelemahannya kita juga negak angkarang. Negak angkarang ada ini ngelas sesana raga. Oh yang raga sesana raga kini kembali kepada di sini. Dini raga ngoyong dini apa dini yang di mana di areal dini raga ngoyong apa di areal dini tegak gitu. Melenang dek. Ini akan kita nanti berbicara Rong Besik, Rong Duo, kita akan bisa mapping dari tegak gumen nih. Nge-match napitan gitu. Oh. Walaupun agak berat ya, tapi sulit, tapi kan bisa kita lihat. Ya. Rong Duo deng lah, boleh gumin. Jadi kewah. Yang saya mulai ngelah kepekaan terhadap sehingga benar tepuk konsep. Sehingga kembali ke ngomongin karang, maka kenapa yang penting sekali mendapatkan sebuah data dari peninggalan yang kuno. Kan kembali ngomong sesano, ngomongin linggih, ani linggih raga pasti karang. Oke? Kalau ngomongin situs, di dalam pepalehannya ada karang dan pepalehan gitu. Karang ini wujudnya apa? Ukir-ukir ke karang apa ada togoknya apa itu pepalih nih aku moncet kengken pepalih kan itu yang akan menjelaskan tentang jati dirinya sesananya apa gitu. Tipe gambaran. Iya kan kembali sekarang kita belajar pola. Begitu akhirnya kita habis itu gitu, kita akhirnya udah terhapus dari sebuah jejak peradaban kita. Siapa dia? Makanya banyak sekarang orang nyenje rago di Jawa kehilangan jati diri gitu. Datanya dihapus ya. Datanya dihapus. Kecuali ya ngai ini baru dari New. Sesengina ngai karena nenek sebuah keputusan konsensus.
Raga mesti ngelah sesana bagian dari sebuah ngelah tegak. Itu kan sebuah konsensus yang dilakukan secara bersama-sama. Oh, raga yang ini ya mereka bersaudara mungkin atau apa dari berbagai macam komunitas mungkin sehingga berkumpul ngai Gumi baru atas sebuah persetujuan dari hulu tadi muncul osa. Rago ngisine nah, berarti rago sesanaan kini. Neng ngisine nah sesanaan kini, neng ngisine nah sesanaan kini. Sesanaan tetegan-tegangan abot nih kini. Kabut bahasa. Ini sebuah rangkaian kata-kata menjadi sebuah kalimat yang terkait antara skala niskala, antara tanggung hak dan kewajiban. Terminologinya semua terkait. Karena kembali kepada di awal, ini merupakan aksara buana. Ya, kita harus menggali lagi kembali kepada bahasa ibu. Karena ibu yang melahirkan kan, dan dialah yang tahu. Jadi dek leng di Karangasem melajahnya di bahasa Inggris gitu. Jadi, bahasa Inggris sangat mengerti bahasa Karangasem apa nih? Contoh kita menyebarkan tentang suci gitu. Kita kan di Bali ngomong ada suci. Sekarang suci yang dimaksud di dalam sebuah kata-kata kita sehari-hari gitu. Oh, suci itu kan adalah hal yang bersih kan. Iya, tidak terkotori lah. Nirmal, kan nirmal. Ini kan tidak bisa, yang saya mulai suci itu kan ada mantan. Padahal nyata ada Banten. Kayak gitu. Contoh nih, di literasi, suci asoro, berarti orang-orang nih, padahal ada Banten. Ya kita ngerti maksudnya. Ini sebuah serapan, artinya sebuah bahasa serapan yang kita gunakan. Berkomunikasi. Iya. Sehingga terjadi sesuatu. Nah, kalau kita harus kembali ke bahasa ibu kita. Harus nak Bali nih nyatuang Bali karena ia lekada yang di MMN Bali gitu. Jadi sekarang kita dihadirkan oleh sebuah literasi yang tidak dibuat oleh orang Bali gitu. Apa yang terjadi? Dia mendapatkan data dari sebuah istilahnya data primer dari orang, dari wawancara. Siapa dan di mana diwawancara kan kita juga tidak tahu. Karena mungkin memiliki otoritas, jadinya dijadikan sebagai makanya ya hal yang paling jujur yang bisa kita lihat adalah situs yang diwariskan. Cara melihat, membedah situs yang diwariskan, gunakanlah bahasa ibu kita. Karena pertiwi itu, gitu. Dia yang diasa, gitu. Bahasa ibu diasa, anggon. Membedah. Dan bahasa itu. Karena banyak sekali padanan-padanan kata yang sama wujudnya yang berbeda di tempat lain. Kita sakit. Tanya di kenyam-kenyam pedidi, caranya nyam-nyaman jadi tiang kan kembali. Langsung nengenang nih ada Jumat. Kan kembali ke tegak ini ya. Kita ngomongin gini lah. Bali kuno kita lihat dari dua. Ini ngomong Ulu, Teben, ngomongin Puro, gitu. Ngomongin semua. Nih, sehingga orang berdua sisi. Terus berikutnya kita berbicara tentang ngomongin Ulu Pado konsepnya. Ini keyword tengan, ini ngomong Ulu Pado. Ngomongin keyword tengan berarti konden ada Ulu Pado. Gitu. Berarti ada di ini penguasa. Ada 4 posisi penguasa. Nah, Bali modern gitu. Kita ngomongin lebih kompleks lagi di sini. Ada beberapa, artinya kan dia menempat dan mengembangkan ini sehingga ini dipertahankan, munculkan baru sehingga dia masukkan sebuah sistem sehingga di sini banyak sekali ada Pempatan Agung, ada Catuspato,
Itu balennya pun di dalam konteks itu lebih kompleks lagi. Linggih-linggih ini lebih kompleks lagi. Balen-balen yang muncul di pura maupun di karangan Umah. Nah, kamu melihat Umah harus ngerti nih malu. Gitu. Bang Seng cara sampai dia sampaikan tadi, kita ke nyatuang nenek, tapi takon gitu. Begitu yang jawab, Duni udah ngomong. Nah, itu perubahan peradaban. Apa namanya? Karena ngomongin Umah kan, kita ruwet nih gitu. Kita ruwet, layer-layer yang harus kita bedah. Makanya kalau lebih baik kalau ada yang misalnya nanya tiang kini karang tiang ini harus dikemu, tepuk gobahannya secara global. Itu untuk menghindari mispersepsi. Ini desa. Apalagi Jani gitu melihat. Ini kan kita berbicara tegaknya awal mulai sama. Jani set mau operasi kelamin ada sededen senalu apa gitu. Dek jadi mau operasi kelamin gitu Jani nak lo nih buktinya kan sing nak yo tuh tegak nih pidana nuani kalau kita satu orang nih. Karena Jani tegak boleh mau operasi. Apalagi nanti masuk di sini, wah. Ya di sini kan lebih makin ya. Ini di sini aja kita sudah lima. Nah sekarang pertanyaan kan yang sering pengalaman berbicara di lapangan. Nak patuh kan gitu. Apa mau pidan gitu Jani gitu pedijau ini kan patuh ya. Makan 11 gitu kan awang, makan 11 gitu. Kan tadi kan cara kone satuan nyatuang rumah, dok nakonan rumah, sing nyatuang rumah gitu. Ya kan gitu orang nyatuang rumah cek rumah lah. Ngomong nyatuang rumah itu tahu sebulan. Apa ben satuang yang penting ada AC, tempat tidur kasur king queen apa semua nyaman, pasti nyaman dong. Ya. Apa pengaruhnya gini? Nah itu kan dia nggak mau masuk ke wilayah itu. Masuk apa nama menakut-nakuti orangnya orang. Padahal padahal saja. Yang gelam. Madepul. Mie. Oke. Paham ya? Iya. Nah, sekarang baru ke nyatuang rumah Cen jadi itu. Begitu kan nenek ngomongin sesana di setiap peradaban. Nah, Umah Cen, Umah Prabu, Umah Bujano, Umah Patih. Arti tadi kira-kira nyatuang Bali modern bener gitu. Masuk Bali modern. Ronglu modern. Apa kita kan nyatuang Umah Bali Mulo. Berarti kita ngomong Umah Jero Gede, apa Umah Wong Tani, len. Aduh sakit orangnya. Oke. Jadi cek bahasa itu hantam kromo padahal sedemikian detail dia. Prabu Bujang Patih. Dan di sini kan yang oke lah kalau kita ngomongin Bali modern. Kalau ngomong Bali kuno kan berarti kita ngomongin Jero. Ajak baru ngomongin Umah. Ngomongin apa istilahnya kalau ngomong. Jadi yang di sini kan ngomongin Jero, Griyo, baru ngomongin Umah.
Kalau di sini kita ngomongin jero dan umah saja. Ini strukturnya kan berbeda loh, umah dini ngajak umah dini beda loh. Nah, ini paling dur paling di mana coba? Umah Prabu. Umah Prabu. Wah, ruwet. Karena kita berbicara Prabu itu kan kembali kita ngomongin jadi sesana umah dalam kan satuan ini, umah satrio nih, apa memperdewa nih, apa ngomongin karena asal di situ mari kita nyatuan kan. Oke, kita ndak bahas nanti di kelas-kelas budaya. Kelas budaya baru bisa. Artinya nih ngelang situsnya metakon. Metakon baru jadi yang paling penting kita ngomongin sebuah pola. Kan kita balik kepada ngomong. Sekarang kalau kita ngomongin umah, selalu polanya adalah dalam pengerjah karang di tegak karang dia. Satu yang kita pahami karang apa tempat. Karang jero, apa karang desa, apa karang apa karang batur, apa karang sung dan seterusnya. Oke, kalau kita ngomongin Prabu pasti yang dia pertama adalah Mandala. Sekarang berapa dia punya Mandala? Pasti diawal dengan 3 Mandala. Ada 5 Mandala. Ada 7 Mandala. Ini mau ngomong Sang Prabu menenen. Sampai 7 Mandala. Maka di dalam konteks itu kan kita mulai Jabo, ada Saren Kau, Saren Kelon, Saren Kawin, Saren Agung, ada Merajan, ada Rangki, dan seterusnya. Tergantung dalam sebuah struktur pemerintahan sebagai apa dia? Sebagai presiden, sebagai menteri, apa sebagai gubernur gitu. Sebagai dalem, sebagai anglurah, apa sebagai pemayun, melen struktur. Dan pendamping dalam strukturnya ini ada lagi jeruan-jeruan yang akan mendukung di anglurah. Ini juga ada jeruan-jeruan yang mendukung. Juga di pemayun ini juga ada. Bihin melen tuh mandalanya gitu. Berarti apa yang bisa kita lihat? Kalau kita sudah berbicara Sang Prabu dan Bujangga, hal yang penting kita lihat polanya. Ini juga kita berbicara Mandala. Ingat 3 Mandala. Tidak ada lebih dari Mandala. Clue deh Mandala nih. Mandala. Yang baru dia temu. Karena gini, karena di zaman konteks ini adalah Raja Resi. Dia juga singa Mandala. Kalau kita ngomongin sekarang ini, dia sebagai Bagawan Nato. Raja Resi. Kalau di sini, ya, ini Bagawan Prabu, Bagawan Nato. Ya nenen fungsi griya dia. Kalau ini juga griya dan juga sistem pemerintahan. Makanya ini Mandalonya banyak-banyak. Kalau ini zaman udah mulai ke belakangan, mulai hadirnya terpisah otoritas dari pemerintahan dan gininya dan rohaniannya gitu. Kalau di zaman Bali Mulo, kita berbicara tentang pedukuhan. Ada jero duku, ada jero kubayan, ada jero gede, dengan peseramannya dan seterusnya. Maka sistemnya juga akan berbeda gitu. Tegak-tegak. Nah, sekarang kalau kita ngomongin umah, pasti sing mengelah Mandala, ya nenek ngomongin sang pemimpin otoritas ini,
pasti bengelah jabon. Kan kita kembali kepada konteks itu. Pola dulu. Kan gitu. Ngerti nih? Ngeri. Kan Mandala nih kan ya. Ini tain tepuk. Ya, Tiga kan mandala, contoh mandala. kita ngomong gini. 3 mandala dan tepuk. Ini jambo, ini kan kita pasti pengungang nih dini. Nah dini ngomong, dini kudang mandalo nih. Harus ngelah jambo, nih kori go. Yang ngomongin rumah, saya ngomongin tadi nih margi agung, ini kan ngomong margi agung, nenek lebuh gelang. Ini jabo gelang, itu beda nih rumah. Oh, si.